Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai serangan kode ke desa Konoha. Informasi yang admin sampaikan berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu dikemas dengan baik melalui alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir teh panas atau cemilan, untuk membantu kalian fokus dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Adegan terakhir di pembahasan kita kemarin, Shikamaru merasa aneh terhadap Boruto. Dia tak menyangka jika Boruto seperti berpihak pada mereka dan juga desa Konoha. Akan tetapi, Kawaki tak ingin memaafkan Boruto dan dia tetap berkeinginan untuk membunuh Boruto. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya. Adegan pertama dimulai dengan terdiamnya seorang Shikamaru, akibat mendengar perkataan dari Kawaki. Mau tidak mau, Shikamaru harus mengikuti keinginan Kawaki tentang kelangsungan hidup Boruto. Karena dalam situasi ini, Shikamaru tak bisa berbuat banyak mengenai Boruto. Kawaki yang memiliki hak atas Boruto, yang telah membunuh ayah dan ibunya. Padahal faktanya, Kawaki justru tak akan pernah membiarkan Boruto bertemu Hima ataupun lainnya. Nah, dalam adegan ini, hanya Sarada yang masih sadar dengan perkataan Boruto. Sarada sangat tahu jika Boruto benar-benar ingin melindungi desa Konoha. Dan lagi-lagi, ini akan menjadi senjata bagi Sarada untuk membela Boruto di depan Shikamaru. Kemudian adegan berpindah ke Boruto, yang baru saja berhasil menendang seorang kode. Dengan niat membunuh Boruto berkata, "Kau masih bisa hidup jika mengikuti perintahku. Aku hanya ingin tahu, di mana kau menyimpan jubi yang kau sembunyikan. Dia bisa menghancurkan desa ini dan aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika kau ingin diriku, maka datanglah padaku dan jangan menggunakan cara licik." Dengan perasaan angkuh kode berkata, "Harusnya dari awal kau tak perlu berbicara seperti ini. Hanya inilah cara agar dirimu dapat kutemukan setelah lama bersembunyi. Kadang kala sebagai seorang musuh, kau harus cerdas dalam mengatasi masalahmu." Boruto marah sambil berkata, "Kau benar-benar tak bisa dimaafkan lagi." Kode lalu berkata, mereka akan semakin banyak berdatangan dan itu akan membuat desa ini menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit pohon suci. Kemudian Boruto berkata, "Desa ini penuh dengan sejarah panjang dari generasi ke generasi. Banyak hal telah terjadi di sini dan ayahku, salah satu Hokage yang paling berpengaruh di antara lainnya. Dia adalah seorang pahlawan dunia shinobi dan itu merupakan sesuatu yang berarti bagi mereka semua. Jika ayahku ada, dia pasti akan melakukan apapun demi melindungi desa dan warganya. Aku tak menyangka bahwa pada akhirnya, kehidupanku menjadi seperti ini dan Kawaki serius untuk menjauhkanku dari ayahku sendiri. Aku memiliki tugas untuk menghentikan Kawaki, agar aku bisa kembali bertemu dengan ayah dan ibuku. Salah satu tahap pertama yang harus kulakukan adalah dengan menyingkirkan gangguan sepertimu dan juga pasukanmu. Aku bahkan telah memberimu peringatan akan tetapi, kau tetap tidak bergeming sedikit pun." Kemudian, kode hanya bisa bingung mendengar ucapan Boruto, yang menyebut tentang ayah dan juga seorang ibu. Dia berpikir bahwa Boruto yang telah menjadi Kawaki, benar-benar memiliki pemikiran yang gila. Kode tak habis pikir bahwa orang seperti Boruto, malah memihak kepada Konoha yang sedang mengincar nyawanya. Kode lalu berkata, "Jika boleh jujur, kau benar-benar merupakan pria yang aneh Boruto. Bukankah kau telah membunuh ayah Kawaki dan sekarang, kau berniat membantu mereka yang sedang memburumu? Mengapa Otsutsuki Ishiki memberikan kekuatannya kepada orang tolol seperti dirimu?" Momoshiki yang berada di dalam tubuh Boruto, hanya tersenyum melihat tingkah laku dari kode. Dengan sikap toksiknya Momo berkata ke Boruto, "Hei bocah, biarkan orang bodoh itu tenggelam ke dalam kekuatan Zeno. Dia pikir Ishiki merupakan satu-satunya Otsutsuki yang memiliki kekuatan hebat yang tinggi. Sekarang, bungkam mulutnya dan seranglah dia agar semua cepat selesai." Boruto menjawab perkataan Momo dengan berkata, "Aku tak bisa membunuhnya karena pasukan Jubi. Jika kita menghabisinya, maka pasukan Jubi itu akan tetap berada di desa." Kode sebelumnya menjelaskan bahwa mereka memiliki pengetahuan sendiri dan mungkin akan bergerak meskipun tak diperintahkan olehnya. Hanya dia yang bisa membawa mereka pergi dari desa ini. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu, momen kemungkinan besar akan sama seperti saat Itachi mencoba menghentikan Edo Tensei dari seorang Kabuto. Edo Tensei merupakan pasukan abadi yang hanya bisa dikalahkan dengan cara disegel, ataupun dengan menemukan si penggunanya. Namun jika mereka membunuh Kabuto, Edo Tensei masih akan selalu ada. Hanya Itachilah satu-satunya seorang shinobi yang mampu menemukan cara agar Edo Tensei menghilang.
Dia memaksa Kabuto untuk membatalkan jurus terlarang itu dengan menggunakan teknik Izanami miliknya. Nah, momen Itachi tersebut sama halnya dengan kasus Boruto dan Kode saat ini. Jika Boruto membunuh Kode, itu sangat mudah dilakukan seperti perkataan Boruto sendiri. Akan tetapi, itu akan percuma karena pasukan miliknya masih akan terus bermunculan dari tempat yang belum diketahui. Bahkan Boruto sendiri juga selalu bertanya kepada Kode mengenai di mana dia menyimpan monster ekor 10. Admin menyadari bahwa Boruto berkeinginan untuk menghentikan pasukan Kode di tempat mereka berada. Jadi, Boruto mengaku ke Momoshiki jika dia tak bisa membunuh Kode dengan sembarangan. Boruto sedang memikirkan cara agar Kode mau dibujuk untuk membawa kabur pasukan tersebut keluar dari desa. Sementara itu, beberapa pasukan yang mengawasi Boruto dan Kode kembali melaporkan pada Shikamaru tentang apa yang mereka dengar. Mereka melaporkan jika Boruto benar-benar hanya ingin mengusir pasukan Kode. Shikamaru tampak mengambil sikap dan dia berencana menyuruh Eida untuk mencari sesuatu terhadap Boruto. Di sisi yang lain, Eida terlihat sedang mengawasi Boruto dan Kode dari kejauhan menggunakan mata sendrigannya. Eida sudah tahu semuanya tentang Boruto dan dia memiliki pemikiran yang sama dengan Kawaki. Eida tak ingin mengkhianati Kawaki, maka dengan itu, dia telah mengetahui niat dari Shikamaru. Shikamaru kemudian mengajak Amado untuk pergi bersama menemui Eida di tempat lain. Setelah itu, mereka pun sampai di hadapan Eida dan sekarang, Shikamaru ingin Eida membaca masa lalu Boruto. Masa lalu yang Shikamaru maksud adalah, momen 3 tahun ketika Boruto di luar desa bersama dengan Sasuke. Sang Hokage tersebut ingin melihat sebenarnya apa yang terjadi pada Boruto saat itu. Karena ketika datang ke desa, dia tak terlihat seperti menjadi musuh bagi desa. Dengan ekspresi serius Shikamaru berkata, Eida, gunakan sendiganmu untuk melihat masa lalu Boruto. Eida kemudian menjawab, baiklah, aku akan mencoba melihat yang dilakukan Boruto di luar desa. Nah, seperti yang kalian ketahui, Eida tak mungkin berkata jujur kepada Shikamaru. Dia adalah dalang utama dengan Kawaki, yang telah menukar ingatan semua orang menggunakan kekuatannya. Di hadapan Shikamaru, Eida hanya berpura-pura untuk mendeteksi masa lalu Boruto. Dia mengaku bahwa Boruto lebih banyak berada dalam dimensi miliknya. Sendigan Eida tak bisa melihat kejadian di dalam sebuah dimensi. Hal itu sudah pernah dijelaskan sebelumnya di manga Boruto dan itu, Eida jadikan sebagai alasan untuk menjelaskan kepada Shikamaru. Dengan wajah yang cantik Eida lalu berkata, yang kulihat, mereka berusaha kabur dari kejaran beberapa shinobi di luar desa. Dan separuh kejadiannya, tak bisa kulihat karena mungkin, dia bepergian ke dalam suatu dimensi tertentu. Itu adalah batasan dari mata sendiganku dan seharusnya, kau juga tahu tentang itu Shikamaru-san. Shikamaru lalu berkata, baiklah, terima kasih telah membantu Eida. Ini akan menjadi hal baru yang perlu kita cari tahu, akan tetapi, ditetaplah seorang yang harus diberi sanksi yang berat. Eida terlihat tak yakin dengan Shikamaru dan dia berencana membicarakan ini kepada Kawaki. Kemudian adegan beralih ke Sarada, yang sedang mengevakuasi orang-orang. Dengan bantuan Mitsuki, mereka bekerja sama untuk melawan beberapa pasukan Kode. Mitsuki terlihat marah karena dia merasa jika ini waktu yang tepat untuk menghabisi Boruto. Dengan ekspresi marah Mitsuki berkata, Sarada, aku akan menemui Boruto dan urus ini sebentar. Nah, ketika Mitsuki beranjak ke sana, dia langsung dicegat oleh Sarada. Dengan menampilkan Mangekyo Sharingan, Sarada melarang Mitsuki untuk membunuh Boruto. Sarada kemudian berkata, tahan emosimu dan jernihkan pikiranmu Mitsuki. Apa kau benar-benar melupakan tindakanku selama 3 tahun ini, yang susah payah memprotes kebijakan buruk dari Hokage ke-8? Bukankah kita adalah tim 7 dan seharusnya, kau mencoba melihat dari sisi yang lain? Mitsuki kemudian menurunkan amarahnya dan dia mencoba menjelaskan pada Sarada mengenai situasinya. Dengan ekspresi serius Mitsuki berkata, Sarada, mengapa kau malah berubah seperti ini? Aku menghormatimu karena ayahmu pergi bersama dengan Boruto dan membantunya. Akan tetapi, kejahatan yang mereka lakukan benar-benar tak bisa diampuni. Bagaimana mungkin kau membiarkan tindakannya yang telah menghabisi Hokage ke-7? Sarada langsung menyanggah ucapan Mitsuki dengan berkata, jasadnya tak ditemukan dan aku percaya bahwa dia belum mati. Kau seharusnya melihat ke arah Kawaki, bukankah kau merasa aneh ketika di dekatnya? Dia selalu kasar padamu dan melarangmu untuk selalu mengikuti dirinya. Mitsuki kemudian bertanya, apa sebenarnya maksud dari perkataanmu Sarada? Sambil bertanya seperti itu, Mitsuki sebenarnya telah berpikir bahwa itu juga benar. Karena sebelumnya, Mitsuki nampak ragu apakah Kawaki adalah mataharinya atau tidak. Sarada lalu menjawab, aku akan memberitahumu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Itulah adegan terakhir pada pembahasan kita hari ini. Dan untuk lanjutannya, kita akan bahas pada hari berikutnya.
Ini adalah prediksi yang akan terjadi pada manga Boruto ke depannya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.